Bisa Al TV, TV yang dirahmati Allah SWT dimanapun antum berada, kita maksudi yaitu segmen yang ketiga. Baik, kita langsung akan pertanyaan yang sangat menarik di malam hari ini segmen yang ketiga yang Abu Habib dan cukup ideal insyaallah ini. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya artis meninggal saat kecelakaan dan bagaimana kalau dikubur dalam satu liang lahat kata Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Orang meninggal dinyatakan oleh ulama husnul khatimah atau su'ul khatimah. Naudzubillah. Meninggal dalam keadaan yang baik dikatakan husnul khatimah, atau meninggal dalam keadaan jelek menyatakan su'ul khatimah. Termasuk husnul khatimah orang yang mati syahid, baik syahid dunia atau syahid dunia dan akhirat atau syahid akhirat. Walaupun syahid dunia juga bermasalah. Dinyatakan syahid dunia akhirat, ini yang husnul khatimah, yaitu orang yang meninggal dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, peperangan. Ini syahid dunia dan akhirat. Atau syahid akhirat, orang yang meninggal dalam kecelakaan, meninggal dalam kebakaran, meninggal dalam keadaan dia tenggelam, mungkin meninggal waktu melahirkan. Ini dikatakan syahid akhirat. Di akhirat dia terhitung mati syahid, tapi di dunia enggak. Artinya dia harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Kalau syahid dunia akhirat yang mati dalam peperangan tadi, dia enggak boleh dimandikan, dikafani seadanya, enggak boleh disolati, langsung dikubur. Syahid dunia orang yang meninggal dalam peperangan, tapi niatnya bukan membela agama Allah, maka secara zahir dia dihukumi orang mati syahid, gak boleh dimandikan, gak boleh disolati, dikubur, karena dia meninggal dalam peperangan. Tapi di akhirat dia gak terhitung mati syahid, gak ada artinya itu semua. Baik. Kembali siapapun yang mati dalam kecelakaan, baik itu artis maupun ustadz maupun pejabat maupun awam, siapapun, dilihat tujuan perjalanan dia mau kemana. Kecelakaan itu waktu dia mau kemana dan mau apa. Siapapun yang naik kendaraan mau hadir majelis ilmu, mau ke Makkah Madinah, mau ziarah salihin, mau silaturahmi dengan niat taat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah jalan dia kecelakaan, dalam keadaan niat yang baik dan dalam keadaan ketakwaan kepada Allah, siapapun dia dinyatakan syahidul akhirah, orang mati syahid. Siapapun dia, karena di mata Allah semua sama. Ulama, artis, pejabat, awam, semua itu sama. Siapa yang amal saleh diterima oleh Allah, siapa yang jelek amalnya dicatat jelek oleh Allah. Siapapun dia. Kalau artis amal saleh gak dianggap, siapa yang katakan itu? Artis sama Allah. Berapa banyak artis yang saleh? Berapa banyak artis yang saleh? Siapapun dia, di hadapan Allah gak ada perbedaan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah takwa. Anda ulama, Anda umara, Anda ustaz, Anda artis, Anda takwa, Anda mulia.
Maka dilihat, kita nggak bisa memvonis seseorang. Oh mati syahid, kalau dari mana dia tahu? Kecelakaan. Tapi kecelakaannya kemana? Niatnya apa perginya itu? Oh, kalau kecelakaan dalam mobil dia zikrullah, perjalanannya ziarah aulia, hadir majelis ilmu, kemudian kecelakaan meninggal syahid, husnul khatimah, walaupun dia artis. Tapi ketika kecelakaan dia lupa sama Allah, kemudian dia berbuat hal yang membuat Allah murka dalam perjalanannya, apalagi kalau tujuan perjalanannya maksiat, mau joget, mau hadir majelis yang tidak diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan di tengah jalan, ini bukan syahid, ini su'ul khatimah. Naudzubillah. Semua orang kecelakaan husnul khatimah, semua orang kecelakaan syahid lah. Lihat perjalanannya kemana, lihat tujuannya apa. Kalau semua yang kecelakaan syahid, orang yang mati kecelakaan dalam keadaan mabuk, itu syahid? Mati dalam keadaan mabuk karena kecelakaan dia syahid? Lah, ini su'ul khatimah. Kita tidak bisa memvonis dia syahid atau dia bukan syahid, kecuali kita tahu secara zahir. Secara zahir kita tahu perjalanannya kemana. Dalam perjalanan itu sebelum dia kecelakaan meninggal, apa yang dia lakukan? Kita nggak tahu. Kalau ada yang tahu, silakan mau menilai itu. Secara zahir dia syahid, secara zahir dia bukan syahid. Oh, kalau anda husnudzan nggak ada masalah, tapi nggak perlu diucapkan. Ada seseorang ibu, anaknya ikut perang bersama Nabi. Perang bersama Nabi ini mati dalam peperangan bersama Nabi. Oh, ada yang lebih hebat dari ini. Peperangan bersama Nabi dan dia meninggal. Si ibu mengatakan dengan bangganya, "Tabalaka ya ibni bil jannah." Beruntung kamu putraku meninggal, surga kamu nak. Nabi menoleh, ingin meluruskan, jangan memvonis. Anda nggak tahu. Qala ya ummah, wahai ibu, jangan langsung memvonis anakmu surga. Mungkin dia berkata sesuatu yang gak boleh dia katakan, atau mungkin dia lihatnya gak sesuai dengan yang kau kira. Nabi melarang ibu memvonis anaknya yang meninggal dalam keadaan zahirnya syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu husnudzan silahkan, ya. Tapi gak usah dibuat perdebatan. Gak ada artinya dapat dia syahid, dia gak syahid. Kenapa memangnya? Apa yang dirubah? Hukum Allah ini gak berubah. Gak berubah dengan artis, dengan ulama, dengan pejabat yang mati di jalan, yang mati kecelakaan, siapapun dia, ini hukumnya. Kalau dia itu dalam perjalanan yang berkah, yang indah, ziarah, silaturahmi, berdakwah, dia ulama, dia pejabat, dia artis, syahid. Kalau dia berjalan untuk menuju tempat maksiat, dalam perjalanannya dia maksiat, maka mati su'ul khatimah, siapapun dia. Gitu. Jadi jangan terfokus dengan artisnya, gitu ya. Allah gak kenal siapa dia, gak mau tanya siapa dia. Yang ditanya sama Allah, niat kamu pergi apa? Kemudian dalam perjalanan apa yang kamu lakukan di mobil itu? Zikir, baca doa safar, baca Quran, dengarkan salawat, amati, dan syahid. Gak usah dibahas dia artis atau dia bukan artis, gak ada bedanya di sisi Allah. Kalau berjalan untuk menuju tempat maksiat atau untuk berbuat maksiat, dalam perjalanannya dipenuhi dengan maksiat, meninggal su'ul khatimah,
Anda artis, Anda bukan artis. Baik. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, bagaimana jika seseorang meninggal dikubur di satu tempat, satu lubang. Supaya untuk memastikan, kita baca kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah yang dikutip oleh Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, termasuk salah satu guru dari guru mulia kita Sidi Abdurrahman yang sekarang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan sempurna. Beliau dijuluki Syafi'i hadza zaman, Imam Syafi'inya zaman sekarang, dari alimnya beliau. Masailud Dafn, lembar Masailud Dafn halaman 389. Permasalahan-permasalahan tentang dikubur. Yang kedua, poin yang kedua, yahrumu dafnul itsnaini min jinsaini bi qabrin wahidin haitsu la mahramiyah. Diharamkan mengkubur dua orang di satu lubang yang mana orang itu berbeda jenis dan bukan muhrim, laki dan perempuan, dikubur satu tempat haram. Ditakliknya, wa kadzalika inda ramli yahrumu in kana min jinsin wahidin haitsu la darurah. Haram mengkubur dua orang satu pemakaman walaupun satu jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, jika tidak terpaksa. Di zaman Nabi SAW, ulama akhta kalau nggak salah di perang Uhud atau yang lain, karena darurat tempat, darurat waktu, maka Nabi SAW mengkubur satu lubang dua sahabat, laki sama laki. Dan Nabi SAW menyuruh yang lebih banyak hafal Quran ditaruh di depan, belakangnya yang di bawah hafalan Qurannya, karena sama-sama sahabat. Dan itu darurat. Maka Imam Romli mengatakan jika tidak ada darurat, haram mengkubur dua orang satu lubang, dan haram mengkubur dua orang yang lain jenis satu lubang. Satu jenis pun sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, haram di madhab, di pendapat Imam Romli jika tidak ada darurat, jika tidak terpaksa. Ini yang disebutkan oleh ulama. Allahu a'lam, di luar sana ada pendapat lain yang memperbolehkan kalau suami istri saling cinta meninggal bareng. Allahu a'lam, saya nggak pernah dengar. Tayyib, kemudian apa sih yang diharapkan dikubur bareng satu lubang ini? Supaya si hidup semati. Dipikir alam kubur ini seperti kamar hidupnya, satu kamar dua orang. Itu hanya jasad. Hanya jasad akan habis dimakan tanah. Intinya ruhnya. Walaupun dikubur satu lubang, jangankan dua peti, satu lubang campur satu kafan, jadikan satu kafan, itu akan berbeda nantinya di alam barzah. Yang dilihat amal solehnya. Dipikir kalau satu lubang nanti ditanya malaikat bareng dua-duanya gitu, bisa saling bantu, bisa berpelukan, bisa berciuman. Nah, ini khayal. Pikir alam barzah seperti kamar hotel, gak ada artinya itu semuanya. Tapi yang hidup mempunyai amanat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan syariat Allah. Yang mati gak ada
gak ada masalahnya dikubur jadi satu, dikubur berpisah. Yang dosa itu yang ngubur, bukan yang dikubur. Karena ini tugasnya yang hidup kepada yang mati. Ini syariat. Ini ulama dilarang mengkubur satu lubang dua orang, apalagi lain jenis jika tidak ada mahram, kecuali darurah. Darurah itu tidak ada lubang lagi, atau terlalu banyak mayit, tak mungkin kita kubur satu persatu seperti tsunami, ribuan orang meninggal, bisa dibayangkan satu persatu kali sudah keburu busuk itu mayit, berapa hari baru selesai. Ini darurah. Tapi ketika hanya dua orang dan tempat makam masih luas, kenapa dikubur jadi satu? Itu saya bertanya, kenapa? Siapa yang memperbolehkan? Ada ulama, silakan. Ulama yang ilmunya bisa kita ambil, silakan. Tapi apa tujuannya? Gitu. Supaya romantis ada. Romantis. Anda tidak tahu alam barzah. Alam barzah alam yang sangat menakutkan. Alam barzah bukan jasad ini. Jasad ini akan mati di tanah, akan habis dimakan cacing-cacing tanah. Tapi roh, setiap orang akan dibangkitkan masing-masing. Walaupun dikubur satu tempat, itu akan berbeda nanti di alam barzahnya. Gak ada artinya itu semuanya. Oleh karena itu, marilah jangan berbuat hal yang semuanya dirasiokan, gitu. Alam barzah gak bisa kita rasiokan. Ini kita imani, iman kita kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Allah menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita